Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 14 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Oke, di kartu pertama di sini ada true love ya. Aku lihat di sini memang dia ini adalah cinta sejatimu ya. Di sini adalah dia sebagai soulmate-mu ya, belahan jiwamu. Jadi aku rasa di sini dia memang benar-benar mencintai kamu. Dia masih sayang sama kamu ya. Dia tuh sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Dan cuman aku lihat di sini ya, dia ngerasa bahwa saat ini atau hari ini dia ngerasa kalau cinta ini kok kayaknya sepihak ya. Kok kayaknya cuman dia aja yang ngerasa bahwa dia masih cinta sama kamu, dan sedangkan kamu kayaknya tuh sudah let it go, sudah cuek, sudah tidak peduli, sudah tidak membutuhkan dia lagi, seperti itu. Sudah kayaknya kamu sudah tidak cinta lagi sama dia. Padahal di sini aku lihat dia sangat-sangat mencintai kamu. Nih, sangat-sangat mencintai kamu ya. Aku lihat di sini. Sulit diungkapkan dengan kata-kata ya, macam seperti apa perasaan dia, sekuat apa perasaan dia sama kamu, tapi itu tuh kayak udah nggak bisa dibuat nggak bisa lagi deh digambarkan dengan kata-kata. Karena ini aku lihat juga bentuk rasa cintanya itu udah beda gitu ya, bukan yang cinta monyet lagi, because di sini ada calling in your soulmate ya. Jadi ada ikatan secara spiritual ya, yang memang kalau udah spiritual ini sulit untuk digambarkan. Jadi kayak nggak bisa gitu ya secara nalar logika itu kita gambarkan. Jadi ada kuasa Tuhan ini yang bergerak ya, ada campur tangan Tuhan gitu ya. Jadi sulit untuk kita gambarkan, tapi intinya di sini aku lihat dia sangat-sangat mencintai kamu. Bahkan di dalam doanya pun namamu tersebut oleh dia ya. Namamu selalu ada di dalam doa dia, dalam pengharapan dia. Bahkan dia selalu mengafirmasi, menghayalkan, membayangkan, memvisualisasi ya, di setiap hayalan dia atau afirmasi dia sewaktu-waktu ya, atau mungkin setiap saat dia menghayalkan, mengafirmasi, itu selalu ada kamu, selalu terfikirkan oleh kamu, selalu terbayang-bayang oleh kamu, seperti itu ya. Jadi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata seberapa besar cinta dia, tapi aku lihat di sini ini sangat besar ya. Bahkan ini bukan hanya sekedar rasa tertarik, ini bukan sekedar hanya suka secara fisik, tapi ya ini udah seperti sebuah keinginan besar, kekuatan yang udah jalur langit deh ini mah ya. Ada di doa dia itu ada kamu, di afirmasi dia ada kamu, dia selalu membayangkan kamu ya. Udah sebegitu besarnya intinya ya. Dan saat ini tuh
dia sudah membuka pikiran dia, ya, yang selama ini pikiran dia itu kaku banget terhadap percintaan, terhadap kamu, terhadap situasi hubungan kalian yang tadinya itu kaku. Yang misal gini, misal kalian LDR tuh ya, dia beranggapan aduh sulit ya, kita jauh banget gitu, kayaknya kayak hubungan ini nih sulit untuk bisa terjadi, sulit untuk bisa kita gapai, sulit untuk bisa berhasil seperti itu. Tapi karena di sini sudah keep an open mind, ya, dia sudah membuka pemikiran dia bahwa udah nggak kaku lagi pemikiran dia seperti yang dulu. Jadi dia di sini sudah yakin, ya, bahwa soulmate dia itu pun akan menjadi sudah diekspektasikan, ya. Jadi dia udah yakin suatu saat kamu akan menjadi pasanganku seutuhnya, semacam itu, ya. Jadi apa yang selama ini menurut dia tidak mungkin, itu akan dia usahakan. Pasti bisa, nanti suatu hari nanti pasti bisa, seperti itu. Pasti bisa kamu menjadi pasangan dia. Nah gitu ya, dia jadi mengekspektasikan semuanya ada di pikiran dia. Jadi di sini tuh udah ada keseriusan, nggak main-main lagi, bukan yang sekadar tertarik karena kamu cantik atau kamu ganteng atau kamu ya kamu menarik gitu. Enggak sekedar itu aja, tapi benar-benar yang udah punya ikatan yang kuat, mungkin bahkan secara batin pun kalian di sini kuat. Oke, kita lihat bagaimana sih isi hati dia, ya. Ya, dia merasa bahwa kamu dan dia itu masih muda, tenang aja. Jadi kayak kita butuh berproses aja dulu, nggak usah terburu-buru, ya. Walaupun sama-sama saling ingin memiliki, ya, menurut dia sama-sama ingin memiliki, tapi ya kita butuh proses, semua harus dipersiapkan seperti itu. Jadi nggak usah gegabah. I feel you. Oke. Kalian berarti saat ini udah berpisah ya, atau tidak ada komunikasi? Paling tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, dan tidak ada kabar mungkin ya, atau ya memang kalian berpisah secara jarak juga, atau memang kalian sudah berpisah. Nah, kata dia, aku selalu merasakan kehadiranmu, ada dimanapun dia berada, itu ada diri kamu, ada kamu gitu ya, baik di pikiran dia, baik di pandangan dia, ya. Jadi dia ngerasa selalu kamu itu ada di dekat dia, ya. Tergantung dari selama ini tuh kalian gimana bentuk hubungannya, apakah memang ini cuman dari misalkan nih selama ini tuh sebenarnya kalian belum bertemu, misalkan kalian hanya lewat chat doang atau media sosial doang gitu ya, berarti kamu selalu ada di pikiran dia, selalu di hayalan dia. Tapi kalau misalkan di sini kalian sudah ada pertemuan, atau mungkin bahkan kalian misalkan ternyata ya mantan suami istri, ya mungkin dia selalu membayangkan kamu hadir tepat di sisi dia, di sekeliling dia, di sekitar dia, seperti itu ya. Jadi dia selalu merasakan adanya hadirmu, seperti itu. Tuh, dia selalu mengingat dengan detail apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian, baik itu momen-momen bahagia, momen-momen mengharukan, momen-momen menyakitkan, sedih, dia selalu ingat kamu. Ya, banyak secara detail dia selalu teringat olehmu. Ya, dia tahu dia udah keterlaluan ya sama kamu, entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Mungkin kamu punya prinsip, misalkan kamu misalkan punya prinsipnya kalau menjalin hubungan kamu tidak suka dengan adanya kebohongan,
atau bahkan sampai perselingkuhan, misal seperti itu ya. Kamu paling benci dengan kebohongan dan perselingkuhan. Taunya justru malah dialah yang melanggar, bahwa dia yang berselingkuh, dia berbohong sama kamu, seperti itu. Ya, jadi dia benar-benar keterlaluan, atau mungkin lebih dari itu. Dan I want to be more than friends, kata dia ya. Dia gini, dia takut banget, entah gimana sikap kamu sekarang terhadap dia, tapi dia merasa bahwa kayaknya kamu kan nih ya, unquiet love. Dia merasa kayak cuman dia yang masih cinta sama kamu, sedangkan kamu mungkin sudah cuek sama dia, sudah tidak peduli dengan dia. Jadi kamu mungkin menganggap atau bersikap seolah-olah dia bukan orang yang spesial lagi di dalam hidupmu, bukan orang yang kamu cintai lagi gitu ya. Kamu bersikapnya seperti itu, kayak biasa aja gitu ya, kayak orang yang sama dengan orang-orang yang kamu kenal pada umumnya, seperti teman, seperti itu, atau ya seorang kenalan, seperti itu. Kamu kayak flat gitu ya, udah kayak nggak ada gairah atau apa semacam itu dengan dia. Nah, di sini ketika dia tahu sikap kamu seperti ini, dia panik ya, dia kebingungan, kenapa kamu bersikap seperti ini. Aku nggak mau kamu anggap hanya sekedar teman gitu. Aku ngeliat di sini ya. Jadi dia maunya sama kamu itu lebih dari sekedar teman. Dia mau menjadi sosok yang spesial di dalam hidupmu. Dia pengen menjadi pasanganmu, dia pengen menjadi pacarmu, dia pengen menjadi suami atau istrimu, semacam itu ya. Sedangkan situasinya sekarang tuh kamu kayak, kalau memaafkan ya mungkin kamu memaafkan dari kesalahan-kesalahan dia yang kemarin-kemarin, cuman kayak sikap kamu itu udah beda dengan yang dulu kamu mungkin sayang banget sama dia, perhatian banget sama dia, layaknya seorang pasangan ya, pasangan entah ini suami istri atau ya masih pacaran. Nah, tapi kalau sekarang tuh beda gitu. Dia ngerasa kayak kamu itu sama dia kayak udah nggak ada rasa gitu. Padahal di sini dia masih mengharapkan kamu lebih ya, masih mengharapkan kamu lebih gitu. Tiga diberi ambil nggak nih ya? Oke, satu-satu aja deh. Seven of Wands, the Magician, Page of Cups, the Hangman, Ten of Cups, Ten of Pentacles ya. Oke, ini ceritanya bisa terbolak-balik ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian, gak usah dibuat pusing ya. Jadi ini yang aku bacakan energi siapa, karena ini tetap ya perasaan dia terhadap kamu. Berarti ya berkutat atau berpusat pada cerita kalian berdua. Jadi bisa terbolak-balik energinya siapa yang tertarik ya. Oke, ada Seven of Wands ya. Jadi di sini aku lihat memang ada seseorang yang mencoba untuk menarik batasan di antara kalian. Entah ini dia duluan yang menarik batasan atas kamu ya. Kemudian akhirnya kamu tidak nyaman. Akhirnya baru kamu mengambil tindakan dari sikap ya, sikap dia. Dan ini pun ya kemungkinan hubungan di antara kamu dan dia ini itu karena ada pertentangan ya,
oleh kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal itu bisa saja dari keluarga, dari apalagi nih, orang tua, dari pihak ketiga, ya siapa, entah teman atau memang ada seseorang yang mencoba ingin merusak hubungan. Bisa jadi juga pihak dari eksternal itu juga dari kesibukan pekerjaan, ya. Bisa juga dari masalah yang memang sedang dia alami dan harus dia prioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi dia mengambil sikap untuk menarik diri dari kamu karena ada tekanan dari pihak luar, gitu ya. Dan ini akhirnya menciptakan perselisihan, kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dan aku lihat juga dia ini sebenarnya banyak mengalami atau menghadapi tantangan terhadap segala macam halangan dari pihak luar yang menjadikan ancaman bagi hubungan kalian, ya. Dia pun bingung untuk melindungi atau mempertahankan hubungan kalian karena pihak luar itu atau hal-hal di luar hubungan kalian lah, ya. Misal gini, dia punya pekerjaan nih, ya, atau mungkin kehidupan dia lagi ruwet gitu, ya, atau mungkin secara gini deh, nih kalau aku lihat nih ada Ten of Pentacles, berarti aku lihat ada kemungkinan ini tentang uang, ya. Jadi dia itu mungkin secara keuangan lagi drop, ya. Jadi dia harus memfokuskan dulu pekerjaan dia dan keuangan dia, akhirnya di sini mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Seperti itu. Ya, makanya di sini dia menarik diri, mencoba untuk menarik batasan dari kamu agar kamu tidak terkena dampak dari kesulitan keuangan dia ini. Seperti itu, ya. Karena aku lihat di sini dia tetap memiliki kepercayaan diri sendiri dan dia juga percaya kok pada kamu, gitu ya. Kamu nggak akan nyeleneh atau mungkin kamu akan selingkuh di luar sana, gitu ya. Dia nggak ketakutan itu kok. Dia percaya sama kamu dan dia juga sekarang itu udah percaya pada diri dia sendiri karena di sini ada The Magician, ya. Nanti aku ceritakan tentang The Magician ini. Jadi saat ini tuh dia percaya. Kenapa dia lebih memprioritaskan pekerjaan dan keuangan dia saat ini? Karena ini pun saat ini memang menurut dia memang harus diperjuangkan dulu itu, ya, ini dulu, ya, karir dan keuangan dia dulu. Dan mungkin dia sempat dulu itu memanfaatkan kamu, atau mungkin dulu pernah dia ini pernah mengungkit-ungkit, ya, untuk meminta pertolongan dari kamu, dari keuangan, gitu ya. Atau mungkin dia pernah memanfaatkan kamu langsung, ya, untuk memberikan dia uang semacam itu, ya, untuk menghidupi kebutuhan dia atau membayar sesuatu seperti itu. Nah, kali ini aku lihat dia tidak mau untuk membebani kamu lagi. Dia tidak mau untuk menarik kamu dalam masalah dia lagi, gitu, ya. Jadi saat ini dia sedang percaya diri untuk mengelola kehidupan dia sendiri dulu, ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu sama kamu, mampu untuk bertahan, mampu untuk mencari uang sendiri, semacam itu, ya. Nah, dan dia pun percaya kamu akan bisa kok memahami dari tindakan dia ini, walaupun entah dia ini sebenarnya cerita dengan keadaan dia ataupun tiba-tiba dia menarik diri tanpa dia bercerita. Dia yakin kamu akan bisa percaya sama dia, kamu pun bisa tetap berpegang teguh pada perasaanmu terhadap dia, gitu. Karena di sini aku ngerasa bahwa dia ini tetap yakin kamu pun masih sayang sama dia, gitu. Walaupun kamu menunjukkan bahwa kamu itu kayak udah nganggap dia kayak teman aja, gitu ya. Tapi dia yakin dan percaya suatu saat nanti ekspektasi dia akan terwujud terhadap kamu, untuk kamu, seperti itu.
Oke, karena aku lihat di sini ya, orang ini itu dia itu merasa bahwa saat ini tuh dia nggak salah kok untuk mempercayai bahwa dia akan membangun hubungan yang indah dan luar biasa berdasarkan pada apa yang dia percayai, ya, yaitu kamu ya. Dia percaya banget sama kamu, dan setiap upaya dan perjuangan yang sangat berharga untuk menyelamatkan hubungan ini tuh itu pasti akan terjadi. Jadi maksudnya gini, jadi menurut dia ini adalah pengorbanan dia, ini adalah perjuangan dia ya, mencari uang ya. Ya mungkin orang ini punya energi maskulin ya, punya energi maskulin, entah ini dia laki-laki atau perempuan, dia punya energi maskulin sehingga dia kayak punya tanggung jawab ya, dia kayak punya keharusan untuk stabil dulu secara keuangan dan karir, agar nantinya dia itu bisa memperjuangkan kamu dengan kepercayaan diri dia, agar dia itu bisa menunjukkan loh kepada kamu dan keluargamu bahwa dia ini pantas untuk kamu berikan tanggung jawab untuk memiliki kamu. Nah seperti itu ya, dia nggak mau lagi menjadi batu sandungan buat kamu kayak gitu. Dia nggak mau ngebawa-bawa kamu dalam kesulitan seperti itu ya. Jadi dia percaya suatu saat nanti ketika dia sukses, dia akan membuatmu bangga gitu ya dengan pencapaian dia, dan dia pun akan membanggakan diri bahwa ya aku ternyata mampu, dan aku juga mampu untuk memiliki kamu. Nah semacam itu. Dan aku lihat di sini dia sangat mempertahankan keyakinan dia dengan kuat pada diri sendiri dan rencana dia gitu ya, dengan rencana-rencana dia. Dan dia pun percaya bahwa akan segera mengatasi masalah-masalah yang ada ya, yang ada di dalam hubungan ini ya, termasuk tentang keuangan dan masalah karir dia ini ya. Dia menganggap ini sebagai suatu ujian di dalam hubungan kalian gitu. Jadi aku lihat ada kepercayaan diri dari dia ya untuk memperjuangkan terlebih dahulu dari karir dan keuangan dia. Kemudian di sini ada The Magician. The Magician tegak ini sebenarnya kartunya positif ya, positif banget, dan ini juga menggambarkan hubungan yang akan lebih kuat dan lebih dalam lagi ya dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia itu sebenarnya mengharapkan komitmen yang kuat dengan kamu ya, dan untuk harapan komitmen itu ya, sebagai imbalannya dia akan memberikan kebahagiaan ya, cinta yang luar biasa sama kamu, rasa nyaman, rasa aman, rasa puas seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ini menunjukkan bahwa dia akan segera kok bertemu dengan kamu ya, dan akan serius untuk menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Aku lihat di sini, dan bahkan di sini aku lihat juga sebenarnya dia orang yang baik ya. Dan aku lihat juga untuk kali ini dia benar-benar nggak main-main ya. Ini jadi makanya aku bilang dari awal, ini kayak bukan cinta yang sekedar cinta monyet gitu ya, bukan cinta-cintaan anak remaja. Ini benar-benar yang keseriusan gitu loh, hubungan yang benar-benar serius gitu, untuk adanya suatu komitmen atau pengesahan seperti itu. Dan aku lihat di sini dia akan memperlakukan kamu dengan baik, karena memang benar-benar serius dia dengan hubungan ini bersama kamu. Dia pengen banget membuat kamu menjadi orang yang bahagia ya, orang yang bahagia di sisi dia. Dia pengen membuat kamu bahagia berada di sisi dia seperti itu. Dan aku lihat memang dulu dia sempat takut untuk berkomitmen dengan kamu, tapi untuk kali ini aku lihat dia sudah percaya diri ya dengan kamu,
dia sudah memahami nilai dari kamu, bahwa kamu memang pantas untuk dia perjuangkan, bahwa kamu memang pantas untuk dia miliki gitu ya, dan kamu memang pantas untuk dibahagiakan oleh dia gitu ya. Ya mungkin kamu memang orang yang tulus ya, tulus mencintai dia, sebenarnya dia tahu itu nilainya itu. Intinya apa yang selama ini kamu berikan ke dia, apa yang kamu tunjukkan ke dia itu udah dia lihat, itu dia udah tahu gitu ya. Ternyata sebernilai itu kamu, dan dari kualifikasi dirimu itu tuh bener-bener yang bernilai itu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak bukan orang yang sekedar pengen punya hubungan, enggak, tapi memang kamu itu bervalue, kamu itu berkualitas gitu loh ya. Kamu itu ternyata sosok orang yang sangat-sangat berkualitas, entah dari bidang apapun yang dia memandang kamu itu orang yang bernilai lah ya. Bingung aku mau ngomongnya, karena sebernilai itu kamu di mata dia gitu ya. Jadi bisa dibilang kamu itu out of the box dari apa yang dia harapkan sebagai pasangan selama ini. Kamu itu ternyata melampaui kriteria dari sosok pasangan yang dia inginkan, semacam itu ya. Dan aku lihat juga di sini, dia ini akan bertekad untuk tetap setia ya, dan dia juga berharap dia akan dicintai oleh kamu ya. Dan aku lihat juga di sini dia sangat gembira banget ya, jika dia sangat gembira banget gitu, jika hubungan ini memang benar-benar terjadi. Bahkan ketika kalian masih bersama pun dia ini sangat bahagia banget. Bahkan memiliki kamu itu, pernah mengenal kamu, pernah dekat dengan kamu, itu udah membuat dia senang banget. Jadi kamu itu adalah kebahagiaan bagi dia ya, kamu itu adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada Page of Cup-nya reverse. Orang ini memang orang yang pendiam ya, orangnya juga mungkin plain plan ya, orang yang plain plan. Terus orangnya juga canggungan ya, dan juga aku melihat gini, sebenarnya orang ini tuh orang yang tahu diri kok ya. Kalau misalkan kamu menunjukkan kebaikan ya, yang sangat dia butuhkan di dalam hidup dia, maka di sini aku lihat dia akan merespon dengan baik ya. Dia mulai akan terbuka terhadap kamu ya. Dan walaupun itu bertahap ya, karena ya kita tahu kan kalau orang pendiam itu terkadang dia itu orangnya misterius, terkadang dia itu orang yang tidak suka untuk menceritakan siapa sih sosok dia sebenarnya, siapa sih dia, atau apa sih yang dia rasakan, atau apa sih yang dia pikirkan, kita nggak tahu. Nah, dia ini ketika bertemu dengan kamu itu kan orang yang out of the box di pikiran dia ya, di dalam hidup dia. Kamu itu orang yang ternyata di luar ekspektasi dia ya, sebagai seseorang pasangan gitu. Mungkin gini, jadi kamu tuh mungkin terlalu tulus sama dia, benar-benar yang seperhatian itu sama dia, dan dia tidak pernah merasakan itu dari yang lain. Kemudian akhirnya ya, ketika dia merasakan, dia tahu kan nilai kamu sebesar itu, kamu begitu sayang sama dia, kamu begitu perhatian sama dia. Akhirnya di sini dia semakin luluh sama kamu. Perlahan-lahan ya, step by step, dia perlahan-lahan luluh hatinya sama kamu. Akhirnya dia terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya ya dia menceritakan siapa sebenarnya dia gitu loh ya. Semuanya akhirnya terbongkar ya, entah seberapa besar dia terbukanya sama kamu, tapi akhirnya dia mau menceritakan gitu ya, mau menceritakan siapa sih dia sebenarnya, atau
dia maulah terbuka dengan kamu ya. Kalau misalkan kamu tanya dia ini apa, dia ini seperti apa, dia ini bagaimana, dia akan cerita gitu, karena dia memang melihat bahwa kamu memang setulus itu, bahwa kamu itu memang bisa memberikan apa yang dia butuhkan, seperti itu loh ya. Dia tahu itu. Misal gini, dia selama ini tuh tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang selayaknya, misal gitu ya. Mungkin dia dari keluarga yang broken home, jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang. Tapi dia harus misalkan menjadi tulang punggung keluarga, padahal selama ini tuh keluarganya pun tidak pernah memberikan perhatian yang lebih ya. Jadi kayak di dalam keluarganya itu mungkin ya cuman ya, keluarga itu cuman sekedar apa ya, cuman batas nama keluarga gitu ya. Jadi dia kurang mendapatkan perhatian misalkan. Dan ketika di sini dia ketemu kamu, dia kenal kamu, dia dekat dengan kamu, kok ya beda. Kamu itu sebegitu perhatiannya sama dia, kamu itu bisa mengerti perasaan dia, kamu bisa memahami keadaan dia, kamu mau apa ya, secerewet itu sama dia gitu ya. Mungkin selama ini tahu kan kalau misalkan keluarga yang broken home terkadang itu kayak saling cuek gitu kan. Nah ketika bertemu kamu itu kok kamu ya seterbuka itu sama dia, sepercaya itu untuk menceritakan kehidupan kamu ke dia kayak gitu ya. Akhirnya di sini pun dia luluh, oh kamu ternyata penyayang orangnya, kamu sebegitu sayangnya, kamu sebegitu pedulinya dengan dia. Akhirnya di sini dia terbuka. Seperti itu ya. Oke, kemudian aku lihat memang terkadang ya kalau sama kamu tuh dia suka menunjukkan hal-hal yang tidak dewasa secara emosional ya. Kadang dia nih tiba-tiba kekanak-kanakan ya, menunjukkan sifat-sifat kekanak-kanakan, atau mungkin suka banget ngejahilin kamu, ngebecandain kamu, ngebuat kamu marah, seperti itu ya. Dan tiba-tiba gitu dia marah sama kamu, padahal itu ya apa namanya ya, sebenarnya ya inner child di setiap orang itu pasti ada ya, cuman pada siapa dia akan menunjukkannya itu tergantung dia gitu kan ya. Nah ketika dengan kamu itu dia sampai seleluasa itu untuk menunjukkan ketidakdewasaan dia terhadap kamu gitu ya. Berarti kan di sini dia udah sepercaya itu dengan kamu, sesenyaman itu dengan kamu, saking dia sudah melihat nilainya dari kamu, bahwa kamu itu memang benar-benar tulus sama dia, bahwa benar-benar sayang sama dia, seperti itu ya. Jadi dia terbuka. Oke. Orang ini terkadang juga tiba-tiba suka ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya, menunjukkan rasa tidak nyaman dengan kamu. Dan terkadang dia ini suka suka bingung dengan hal-hal apapun gitu ya, entah ini tentang hubungan. Makanya di sini The Magician tadi kan aku bilang dia sempat nggak siap untuk berkomitmen, itu karena adanya kebingungan dari si dia ini. Dia bingung, apakah benar kamu orang yang tepat, apakah iya aku bisa bertanggung jawab atas kamu lah bla 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 ya. Jadi memang orangnya memang suka bingung gitu. Makanya dia harus meyakinkan diri dia terlebih dahulu, dan itu memang harus dia sendiri yang ngebuat diri dia yakin. Kita nggak bisa mendorong dia untuk ayo yakin, percaya deh, nggak bisa gitu. Cuman dia sendirilah yang bisa mengontrol keyakinan dia gitu. Cuman dia sendiri yang bisa merubah keyakinan dia, seperti itu ya. Dan aku lihat saat ini memang hubungan kalian ini lagi berpisah ya. Aku lihat juga ketika tidak adanya komunikasi dengan kamu, ketika memang saat ini lagi berpisah dengan kamu, ketika dia tidak ada pertemuan dengan kamu ya, nggak tahu kabar kalian masing-masing, tidak adanya
saling kabar di sini. Aku lihat dia sangat sedih banget ya, karena di sini ada yang ingin ada suatu lamaran yang tertunda, dia jadinya frustasi ya dalam percintaan ini ya. Dan aku lihat juga mungkin kalian ada yang sudah putus cinta ya, atau mungkin baru putus cinta dengan dia ya, kalian baru putus atau ya tiba-tiba ngilang, ngeghosting semacam itu. Intinya udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan ya, nggak ada kedekatan di sini, bahkan nggak ada kabar ya. Aku lihat stres banget dia, sedih banget, frustasi banget karena tidak ada kamu ya. Dan aku lihat juga di sini. Kemudian the Hangman reverse nih. Ya, jadi selama ini ada tuh yang dia masih suka tunda, masih suka dia pikir-pikirkan. Ya, termasuk tentang hubungan ini. Kayak gini, misalkan dia kan kemarin itu belum siap untuk berkomitmen ya, masih itu dia pikirkan. Kenapa sih gini, apa benar nih aku bisa menjalin hubungan dengan dia, apalagi kita misalkan LDR gitu ya. Terus juga mungkin ada perbedaan yang begitu signifikan di antara kalian. Misalkan kamu anak pejabat, dia cuman anak orang biasa gitu ya. jadi ada perbedaan gitu ya. Jadi makanya di sini dia tuh kayak adet-adetan ngejalin hubungan sama kamu, kayak mungkin sering putus nyambung, kayak memberikan kamu keraguan dalam hubungan ini. Bahkan ya karena dia memang juga ragu gitu terhadap hubungan ini, apakah dia bisa gitu ya bertanggung atas kamu sebagai seorang anak pejabat, misal seperti itu. Dan itulah yang selama ini dia pikirkan terhadap kamu. Apapun ya, itu kan example aja, misalkan kamu anak pejabat ya. Selain itu masalahnya kan banyak ya, karena ini pembacanya general, jadi kalian situasikan aja. Aku kasih contoh seperti itu aja. Apalah masalah kalian yang sering dia pikirkan selama ini. Dan aku lihat karena ini the Hangman-nya itu reverse ya, jadi dia akan melakukan suatu tindakan yang akan membuat hubungan ini seimbang dan tidak mau lagi ya berkorban seolah-olah ini adalah korban demi cinta, berkorban demi cinta. No, dia tidak akan lagi seperti itu ya. Jadi gini, ketika dia beranggapan aduh bisa nggak ya menghalalkan kamu kan anak seorang pejabat gitu, sedangkan aku ini ya siapa sih, aku cuman orang biasa yang entah dari antah berantah, tiba-tiba kok ya beruntung banget bisa kenal kamu, tapi kok ya aku cinta sama kamu gitu. Apakah aku bisa sepadan dengan kamu? Apakah aku akan dipandang oleh keluargamu, sedangkan misalkan keluargaku bukan berasal dari keluarga yang kaya raya seperti itu, sedangkan aku aja benar-benar sedang berusaha banget ya, benar-benar dari nol menstabilkan keuangan aku. Nah, dulu dia memang saking ragunya sama kamu, sempat sering putus nyambung ya, karena ini ketakutan akan pandangan orang tua kamu misalkan ya, tentang dia yang anak seorang yang biasa-biasa aja, bukan dari anak orang kaya seperti itu. Akhirnya saat ini aku lihat dia akan usahakan gimana caranya dia akan mendapatkan uang yang banyak agar dia itu bisa sepadan, agar dia bisa memberikan kamu kebahagiaan, agar kamu tidak kekurangan ya. Karena dia tahu kamu nggak mungkin dong, misalkan nih kamu seorang gadis ya, nggak mungkin kan seorang anak pejabat kehidupannya yang biasa-biasa aja, tidak mungkin. Pasti kamu akan diberikan fasilitas-fasilitas yang wah nyaman ya, mewah seperti itu. Nah, sedangkan dulu dia berpikir apakah dia mampu bisa paling tidak sedikit aja bisa memberikan kamu kenyamanan dari harta dari dari hartanya gitu ya. Sedangkan dia melihat aja kok ya hidup dia ya susah gitu ya. Nah, saat ini tuh aku lihat dia sedang mencoba untuk menyepadankan itu. Dia lagi cari uang yang banyak, dia sedang menstabilkan karir dan keuangan dia gitu. Jadi dia nggak mau lagi
sok-sok berpikir bahwa ini demi berkorban demi cinta. No, tidak. Tapi dia akan mengusahakannya. Ya, ini akan dia usahakan agar hubungan kalian seimbang, agar hubungan kalian stabil. Seperti itu. Ya. Mungkin dia dulu beranggapan berkorban demi cinta. Jadi, ayolah, aku mah remahan rengginang gitu ya. Nggak sepadan dengan kamu anak seorang pejabat yang selalu kehidupannya mewah, nyaman, tidur di kasur yang empuk seperti itu, suasana rumah yang nyaman, ya seperti itu. Aku nggak mungkin bisa memberikan kamu kesepadanan seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini dia akan mencari cara untuk tetap bisa menghasilkan uang yang banyak seperti itu dan membuat kamu nyaman nantinya seperti itu ya. Jadi dia akan usahakan gimana caranya dia tidak akan membuat kamu menunggu lagi ya. Dia tidak ingin hubungan ini menggantung lagi. Walaupun memang butuh waktu ya, karena dia sedang berproses saat ini. Aku lihat dan nih Ten of Cups ya. Aku lihat di sini ada keinginan dia untuk membawa kamu bertemu dengan keluarganya. Dia ingin mengenalkan kamu pada keluarganya. Dan saat ini kalau kalian sedang berpisah, ya dia ingin datang lagi ke kamu untuk membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Ya, ada niatan dari dia ini tentang sebuah lamaran, pernikahan. Ya, dia ingin bahagia hidup bersama kamu. Aku lihat di sini ya. Dan tenang aja ya. Perasaan dia, cinta dia cuma sama kamu seperti itu. Cuman memang ini sedang dalam proses karena ini Ten of Pentacles ya. Dan ini juga menandakan kamu akan bertemu dengan sosok yang akan menjadi seseorang yang mapan gitu ya. Makanya aku bilang ini dalam proses ya. Ini dalam sebuah perjalanan dia sedang dalam proses menuju kesuksesan dalam finansial ya. Jadi kamu akan bertemu dengan sosok dia ini yang sudah mapan gitu. Jadi tenang aja ya untuk kamu. Kalau saat ini tuh kok kayaknya dia benar-benar ngilang, nggak ada kabar, terus itu ya mungkin kalian ya sempat ada konflik, atau tiba-tiba kalau nggak ada konflik ya tiba-tiba ngilang, nggak ada komunikasi, nggak ada kabar. Kamu nggak tahu dia itu seperti apa sekarang, udah bentukannya kayak apa, kamu nggak tahu. Tenang aja, dia sedang berproses. Dia ingin menstabilkan hubungan ini. Dia tidak mau menggantungkan lagi hubungan ini, karena di sini dia ingin membawa kamu ke jenjang yang lebih serius ya. Ini kartu 3 ini berteret dan ini artinya cantik banget. Aku suka walaupun ini ceritanya kayak Disney ya. Tapi ini ceritanya gimana deh? Aku nggak bisa ngarang-ngarang ya. Ini ada Ten of Cups, kemudian Ten of Pentacles ya. Memang ini sedang proses ya. Oke, aku rasa cukup. Oh my god, it's panjang banget ini udahan. Oke, aku rasa cukup lah ya. Ini udah panjang banget. Takut kalian nanti bosen ngedenger aku dan kamu nganggap aku membual. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja zodiaknya yang terbaca, tapi tidak menutup kemungkinan kedua-belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.